Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan ila akhir ayat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu jannata qati'ur rahim. Sadaqallahul azim. Wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama marilah sama-sama kita memperbanyakkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Ada juga nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu nikmat dapat melaksanakan semua perintah Allah dan nikmat dapat menjauhkan segala larangannya. Di dalam kitab Duratun Nasihin ada sebuah hikayah. Di saat Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabat, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril pun berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, di dalam perjalananku tadi kemari, saya berjumpa dengan sebuah gunung yang cukup tinggi. Saking tinggi gunung tersebut, saya harus berputar untuk menuju kemari. Dulunya Muhammad, di atas gunung tersebut ada seorang hamba Allah yang telah beribadah kepada Allah selama 500 tahun. Siangnya dia berpuasa dan malamnya dia melaksanakan qiyamul lail. Hampir tidak satu detik pun dia itu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang orang tersebut telah meninggal dunia. Di saat dia telah meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, "Wahai malaikatku, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan sebab rahmatku." Kemudian di saat dalam perjalanan menuju surga, hati kecil seorang hamba itu berkata, "Ya Allah, saya tidak ingin masuk surga dengan rahmatmu ya Allah, tapi saya ingin masuk surga dengan amalanku selama 500 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan seorang hamba tersebut di hadapan Allah. Kemudian menghitung amalan yang telah dilakukan selama 500 tahun dan berapa besar rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tersebut. Alhasil, hamba tersebut dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah. Dalam perjalanan menuju ke neraka, sang hamba pun berteriak, "Ya Allah, saya tidak jadi masuk surga dengan sebab amalanku, tetapi saya ingin masuk surga dengan sebab rahmat-Mu." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk kembali di hadapan Allah. Kemudian Allah taala pun berkata, "Wahai hambaku, engkau dapat beribadah selama 500 tahun. Siangnya engkau berpuasa dan malamnya engkau qiyamul lail. Apakah dengan sebab amalanmu kah atau dengan sebab rahmatku?" Maka hamba tersebut menjawab, "Dengan sebab rahmatmu ya Allah."
engkau sanggup berpuasa tanpa makan yang banyak, itu dengan sebab rahmatku atau dengan sebab amalanmu? Maka dia menjawab, dengan sebab rahmatmu ya Allah. Maka oleh karena itu, hari ini kita dapat melaksanakan perintah Allah, itu adalah semata-mata karena rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dan dengan sesyukur-syukurnya kepada Allah atas rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita akan diberikan rahmat terus menerus sampai akhir daripada hayat kita. Kemudian selawat beriring salam tak henti-hentinya kita kirimkan kepada ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam sebuah hadis, "Aqsriu salawatakum alayya, inna salawatakum maghfiratan li dzunubikum." Yang artinya, perbanyak olehmu akan berselawat di atasku, kata Rasulullah. Sesungguhnya selawat kamu itu menjadi pengampunan bagi seluruh dosa-dosa kamu. Dalam kita duduk di dalam masjid yang sangat mulia ini, marilah kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah SAW. Di samping selawat itu dapat mengampuni dosa-dosa kita, juga kelak di yaumil kiamah kita akan mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat dan salam kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, kepada tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Mereka semua adalah orang-orang yang menyambung lidah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa kita bersama, apabila mereka masih hidup di atas permukaan bumi ini, semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Apabila mereka masih hidup di atas permukaan bumi ini, semoga Allah memberikan mereka umur panjang, sehat badan dan sehat pikiran, sehingga kita dapat menuntut ilmu pengetahuan dengan sebanyak-banyaknya. Tetapi apabila mereka telah tiada, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosa mereka dan memasukkan mereka dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan wa bizil kurban wal yatami, hingga akhir hayat. Yang artinya, sembahlah oleh kamu akan Allah, dan jangan pernah engkau menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dan dengan kedua orang tua berbuat baiklah, dan berbuat baiklah juga kepada kerabat-kerabatmu, kepada anak-anak yatim, kepada tetangga-tetanggamu, kepada fakir-fakir miskin, kepada kerabat-kerabatmu. Dari ayat tersebut ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil. Kesimpulan yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk beribadah semata-mata karena Allah dan kepada Allah. Menurut Syekh Ahmad Sawi di dalam tafsir beliau menyatakan, inna ibadan tatawakaf ala ma'rifatil ma'bud wan niyat. Sesungguhnya ibadah seseorang hamba itu terhenti di atas mengenal apa yang disembah dan terhenti di atas niat. Maknanya ibadah seseorang itu tidak akan menjadi ibadah, atau dengan kata lain tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan ibadah seseorang apabila kita tidak mengenal kepada yang kita sembah. Kita tidak mengenal Allah. Kita tidak mengenal Allah, maka ibadah kita untuk Allah itu tatawakuf, artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya betapa banyak daripada saudara-saudara kita yang mereka itu ahli ibadah, mereka itu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sayang mereka tidak mengenal Allah. Bahkan menurut para ulama, barang siapa yang tidak mengenal Allah, maka dia masih dianggap berdosa. Maka syarat mengenal Allah menurut ulama tauhid itu kita mengenal Allah secara ijmal
dan beserta dalilnya. Maka agar kesempurnaan ibadah kita kepada Allah, agar ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperbaiki tentang cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala secara ijmali dan secara dalil. Karena kalau kita tidak mengenal Allah secara ijmal dan dalilnya, maka ibadah kita akan tawakuf. Yang kedua, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan pernah kita mensyarikatkan Allah dengan suatu apapun. Menurut Syekh Ahmad Sawi di dalam tafsir beliau, termasuk orang-orang yang mensyarikatkan Allah adalah orang-orang yang ria dalam beribadah. Arti ria adalah menampakkan ibadah kita kepada orang lain agar orang tersebut memuji tentang ibadah kita. Itu namanya ria. Semangat kita dalam melaksanakan ibadah di hadapan orang lain dan agak malas di saat kita beribadah dengan sendirinya, itu namanya juga ria. Menurut beliau, orang yang ria itu termasuk orang yang mensyarikatkan Allah. Yang kedua yang dikatakan juga orang mensyarikatkan Allah menurut beliau adalah orang yang sum'ah. Artinya orang yang menampakkan, memperdengarkan tentang amalannya kepada orang lain. Maknanya menceritakan tentang ibadah dia kepada orang lain agar orang lain itu takjub dan kagum terhadap beliau. Itu namanya sum'ah. Memperdengarkan tentang amalan kita, tentang ibadah kita kepada orang lain, sehingga orang lain itu akan takjub dan kagum kepada kita. Menurut Syekh Ahmad Sawi, itu termasuk daripada orang-orang yang ria, orang-orang yang mensyarikatkan Allah. Yang ketiga, wabil walidaini ihsan, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua kamu. Mengapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua? Karena orang tua itu sebab adanya kita. Karena ridha Allah wa ridha walidain, ridha Allah Ta'ala itu bersangkut kepada ridha kedua orang tua. Murka Allah juga terletak kepada murkanya kedua orang tua. Maka di saat orang tua kita masih hidup di atas permukaan bumi ini, marilah kita berbuat baik. Jangan pernah kita menyakiti hati beliau. Karena orang tua itu sebab datangnya rahmat Allah dan juga sebab datangnya murka Allah. Yang ketiga, yang terakhir adalah marilah kita berbuat baik kepada akrabat kita. Menurut Imam Nawawi, orang yang berbuat baik dengan kerabatnya itu dinamakan adalah orang yang menyambung silaturahim. Kita berbuat baik dengan kerabat, adakala dengan memberikan sebahagian harta, adakala dengan mengunjunginya, adakala dengan membantu tenaga, adakala dengan memberikan salam kepadanya. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada sebuah hikayah yang menceritakan seorang saudagar yang kaya, beliau sedang melaksanakan ibadah haji. Di saat berada di Masjidil Haram, beliau melihat seorang hamba Allah Ta'ala yang sangat taat beribadah kepada Allah. Kemudian beliau menghampiri, wahai Syekh, saya ingin menitipkan harta saya kepada anda karena saya sedang melaksanakan ibadah haji. Nanti setelah selesai ibadah haji, saya akan mengambil harta tersebut. Kemudian singkat cerita, setelah selesai ibadah haji, seorang saudagar kaya tersebut pun menanyakan tentang keadaan syekh tersebut. Ternyata syekh tersebut telah meninggal dunia. Kemudian dia bertanya kepada ahli warisnya. Kemudian tidak seorang pun yang mengetahui di mana harta tersebut diletakkan. Maka saudagar kaya tersebut pun menjumpai seorang ulama besar tersebut. Kemudian beliau bertanya, wahai syekh, saya punya kejadian, saya menitipkan harta kepada seorang hamba Allah, tapi sekarang beliau telah meninggal. Bagaimana caranya wahai syekh? Maka beliau pun menjawab, kalau memang dia adalah ahli ibadah, nanti 2/3 malam kamu datang antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Itu adalah merupakan salah satu pintu daripada pintu-pintu syurga. Maka kalau memang dia ahli ibadah, ahli syurga, maka di saat engkau
Kemudian dia menyebutkan, memanggilkan nama seorang hamba Allah Ta'ala itu yang taat beribadah, tetapi tidak menyaut satu kata pun. Kemudian dia kembali kepada syekh tersebut, wahai syekh, dia tidak menyaut. Mungkin dia tidak termasuk daripada ahli syurga, mungkin dia termasuk daripada ahli neraka. Maka pergilah kamu kepada sumur Burhud namanya. Maka di situ kamu panggil namanya. Maka di saat itu dia pergi ke sumur Burhud dan memanggil namanya. Kemudian setelah memanggil, dia pun menjawabnya. Kemudian setelah ditanya, di mana engkau letakkan hartaku? Hartamu saya tanam di bawah bulan dan bulan. Kemudian dia bertanya, mengapa wahai engkau hamba Allah yang taat beribadah, engkau berada di dalam neraka? Maka dia menjawab, saya punya saudara di kampung, saya punya adik di kampung yang tidak pernah saya kunjungi, yang tidak pernah saya tanya kabarnya, dan tidak pernah saya tanya keadaannya. Mungkin inilah dosa yang saya lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang saya lakukan yaitu tidak pernah menyambungkan silaturahim saya kepada adik-adik saya. Maka inilah dosa yang saya lakukan. Maka kepada wahai engkau saudagar, tolong sampaikan informasi ini kepada adikku. Semoga dia mengampuni akan dosa-dosaku karena tidak pernah mengunjunginya, tidak pernah mengabarinya. Maka singkat cerita, setelah dia mengambil harta kembali, maka dia pun kembali dan menyampaikan khabar tersebut kepada adiknya, dan adiknya pun itu memberi maaf kepada abangnya. Dan alhasil, seorang hamba Allah Ta'ala yang berada di dalam neraka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya Allah. Karena ini sesuai daripada sabda Rasulullah SAW, la yadkhulu jannata qati'ur rahim. Tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga orang-orang yang memutuskan silaturahim. Walaupun dia ahli ibadah, walaupun sedekahnya luar biasa, walaupun pergaulannya yang sangat hebat, tetapi apabila dia memutuskan hubungan silaturahim dengan kerabat-kerabatnya, la yadkhulu jannata. Dari khutbah singkat dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, marilah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala secara kafah, agar ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan pernah kita mensyarikatkan Allah Taala dengan suatu apapun, dan marilah kita berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada kerabat dan seluruh umat Islam. Sekarang marilah kita masuk dalam rukun 2 al-khutbah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an andi wa nafa'ani wa lakum minal ayati wa dzikri wa taqabbal minni wa innal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa la zikrullahu akbar.